sayang. Iya, by the way ini uangnya aku bawa pulang aja ya ke rumah karena kalau mau di store ke bank juga udah malam. Nggak apa-apa ya? Harusnya uangnya papa taruh di berangkas aja. Ya udah, papa hati-hati ya. Ya sayang. Kenapa perasaanku nggak enak ya? Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama papa. Kenapa, Pak? Nggak apa-apa. Pak, saya kebelet kencing, Pak. Saya izin, Pak ya. Aduh, kamu ini gimana sih? Kamu tahu saya bawa uang banyak. Kenapa tadi nggak di pom bensin aja lagi? Ini kan tempat terkenal sama begalnya, Dad. Saya kebelet, Pak. Izin, Pak. Dedi. Jamil! Udah mati. Safe. Buruan ambil uangnya. Buruan. Dengar ya. Sekarang utang gue sama lu udah lunas semuanya, ya? Sip. Sebelum lu pergi, lu pukul gue dulu. Biar kejadian ini seperti perampokan gitu. Yuk, pukul gue. Juga lo. Bener nih? Bener, pukul. Ayo buruan. Masih kurang wajah gue. Udah, jauh cabut. Cabut. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Terima kasih ya udah datang. Saya sama Papa turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Farhat. Makasih ya Roy. Pak, makasih. Kami gak nyangka orang sebaik Farhan begitu cepat meninggalkan kita. Mbak, saya minta maaf. Saat saya mau buang air kecil, seseorang datang dan menembak Bapak. Maafkan saya. Iya, nggak apa-apa, Dad. Maaf, saya permisi. Mbak, itu supir yang bersama Bang Farhat kemarin. Iya, Roy. Dia merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Supir itu hanya pura-pura sedih. Aku curiga dia menyembunyikan sesuatu dalam kejadian ini. Mbak, saya permisi ke kamar kecil sebentar ya. Iya, Roy. Sepertinya orang itu ngikutin gue. Perlu gue kerjain nih. Jangan main-main sama gue. Roy! Kenapa, Roy? Ada makhluk serem, Pak, yang ada di sekitar sini, Pak. Sepertinya dia piaraan supir itu, Pak. Kalau supir itu orang jahat, kamu harus kasih tahu Yasmin dan papanya. Iya, Pak. Tapi masalahnya, kamu belum punya bukti kalau supir itu berbuat jahat. Nanti kamu malah dituduh menjelekkan dia. Dari polisi, Pak. Iya, Pak polisi. Apa? Ada kejadian ganjil? Iya. Kikikanya begitu kuat. Nggak mungkin itu tangan manusia. Iya. Kemungkinan orang dalam.
Maksudnya? Iya, baik. Baik. Saya akan tunggu perkembangan dari Bapak. Terima kasih, Pak. Siapa orang dalam yang dicurigai oleh polisi? Belum tahu, Pak. Tapi yang pasti kita harus waspada terhadap semua karyawan Mas Farhan. Perasaanku nggak enak ya. Itu cuma perasaan aku aja. Itu ada makhluk, Bang. Serem banget ngikutin Yasin terus mau ke kamar mandi. Makhluk hitam serem seperti genderuwo. Iya, bener, Roy. Tadi aku juga ketemu makhluk itu di sekitar rumah ini. Mbak sama Om tuh harus hati-hati. Karena makhluk itu bisa mencelakakan kalian. Kamu kan bisa ngeliat makhluk itu. Iya, Roy, kamu tolongin kami ya. Kalau kamu lihat ada sesuatu yang aneh di rumah ini, tolong kasih tahu aku atau Papa. Kalau perlu kamu tangkap dan musnahkan makhluk itu. Iya, Mbak. Roy akan berusaha sebisa mungkin untuk bantuin Mbak sama Om. Lo mau musnahin genderuwo gue? Lo yang gue tangkap dan gue habisin duluan. Si Dedi supir itu suka kurang sopan dia. Untung genderuwo itu nggak ngejar aku. Kayaknya ada yang bersembunyi di sekitar sini. Siapa lu? Kenapa handphone Roy nggak diangkat-angkat ya? Apa dia kenapa-kenapa? Halo, Pak. Halo? Roy, kamu di mana? Tolongin Roy, Pak. Di jalan yang sepi. Tunggu sebentar. Sebenarnya siapa yang ngajar kamu? Roy juga nggak tahu, Pak. Dia pakai penutup kepala, Pak. Yasmin sudah mencurigai kalau yang melakukan perampokan itu adalah anak buah suaminya. Ini mah sudah tahu basah. Suaminya sudah kubur. Sekalian aja istrinya kubur. Pak, orang itu membunuh Mbak Yasmin, Pak. Roy harus tolongin, Pak. Tapi kamu masih sakit, Roy. Kalau nggak tolongin, Pak, Mbak Yasmin bisa tewas, Pak. Roy. Yasmin, sekarang saat yang tepat untuk menghabisi kamu. Kamu jaga pintu ini. Jangan sampai mereka keluar.
Ada sosok genderuwo yang menahan pintu ini. Pergi kamu! Jangan ganggu kami! Pergi! Lepaskan! Ayo, Pak. Makhluk itu sudah kabur. Tadi ada orang yang masuk kamar dan mau membunuh Yasmin, Pak. Ini berkat pertolongan Roy, Pak. Roy, terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu, pasti Yasmin sudah celaka. Iya Om, sama-sama. Roy hanya membantu semampunya Roy. Saya perlu pesan satu. Mbak harus hati-hati sama supirnya Mbak. Maksud kamu, si Dedi supir saya yang jahat? Saya belum punya cukup bukti untuk bilang dia jahat. Tapi Mbak harus hati-hati dengan supirnya Mbak. Tapi suatu saat nanti, Om sama Mbak pasti akan tahu kejahatannya seperti apa. Kalau gitu, saya permisi Om, Mbak. Iya Roy, hati-hati. Tinggalin gue. Kurang ajar sih Roy. Selalu merusak rencana gue. Gue harus cari cara lain supaya urusan ini nggak bikin gue masuk penjara. Masa sih Pak, si Dedi jahat? Iya, tapi nggak mungkin Roy asal bicara. Jadi kita sebaiknya lebih berhati-hati aja. Bagaimana cara makainya, Pak? Minyak ini kamu pakai sehari-hari. Dan percikan kepada pakaian sama barang milik perempuan itu. Apabila dia menghirup baunya, maka perempuan itu akan tergila-gila sama kamu. Mbak, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Gendero ini akan membantu kamu dan mengawasi perempuan itu. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Dia sudah banyak membantu saya, Mbak. Saya yakin kalau ada dia di sisi saya yakin Yasmin akan jadi istri saya. Makasih, Mbak. Tapi ingat, minyak pelet ini akan hilang pengaruhnya apabila perempuan itu mandi dan keramas tengah malam dan dia berdoa untuk lepas dari pengaruh pelet ini. Baik, Pak. Saya paham. Sepertinya Mbak Yasmin nggak percaya kalau supirnya itu berniat jahat kepada mereka, Pak. Ya mungkin karena selama ini sopir itu kelihatan baik-baik dan bisa dipercaya. Tapi menurut penglihatan mata batin Roy, itu menunjukkan sebaliknya, Pak. Supirnya itu jahat dan culas. Roy, kamu nggak bisa maksa Yasmin untuk percaya sama kamu. Benar, Pak. Salah-salah malah Roy dikira memfitnah orang. Roy, ada apa lagi? Kamu mau menyampaikan sesuatu? Apa yang kamu lihat tadi? Tadi ada arwah suaminya Mbak Yasmin. Dia seperti khawatir akan keadaan Mbak Yasmin. Dan seperti berpesan Roy untuk menjaganya. Si Dedi mana? Mungkin nunggu di garasi. Aku cari dulu ya, Pak. Iya. Yasmin, ada tamu? Iya. Kamu buka pintunya. Ada Roy. Oh, kamu Roy. Saya kesini mau nengokin Om sama Mbak Yasmin, semoga nggak kenapa-napa. Oh iya, terima kasih Roy. Emang sejak peristiwa itu saya jadi merasa kurang tenang.
Pak, aku cari Daddy dulu ya. Oh iya. Roy, saya tinggal dulu ya. Mau apa supir itu ke kamar Mbak Yasmin? Kenapa, Roy? Enggak apa-apa Om, saya mau permisi ke kamar kecil dulu boleh Om? Oh iya, silakan. Dari mana kamu? Pak, saya baru naruh barang belanjanya Mbak Jasmine. Karena kita mau pergi lagi. Jangan bohong kamu. Itu si Yasmin nyariin kamu. Mbak, kita jadi kan mau berangkat ke bank. Oh iya jadi. Bentar ya, saya ganti baju dulu. Baik, Pak. Permisi, Pak. Kenapa perasaanku tambah gak enak ya? Kok baju ini harum banget ya?